Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu Ba'da subuh 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Desember 2022, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh kumpulan para ulama, yaitu Fadilatul Syekh Saleh As-Suhaimi, Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, dan Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahaili, hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah sampai kepada al-babul awal, al-imanu billah. Bab yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 bagian. La yaqumul imanu billah illa bihadhil aqsam. Tidak akan sempurna keimanan kepada Allah kecuali dengan 3 bagian ini. Yang pertama, al-iman bitauhidur rububiyah. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Rabb, mencipta, mengatur, berkuasa. Yang kedua, al-iman bitauhidi al-uluhiyah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Kemudian yang ketiga, al-iman bitauhidil asma was sifat. Beriman bahwasanya Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang al-faslul awal, pasal pertama, tauhidur rububiyah, yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Rabb, memiliki penciptaan, pengaturan dan kekuasaan. Kita sudah bahas al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama, ma'nahu wa adillatuhu minal kitabi was sunnati wal aqli wal fitrah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Makna tauhid rububiyah adalah ifradullahi bil af'ali, yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, memberi nikmat, berkuasa, merubah, memberikan sesuatu, menahan sesuatu, memberi manfaat, menahan mudarat, menghidupkan, mematikan, mengatur, menjadi hakim, menetapkan takdir dan yang lain-lainnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari beriman kepada tauhid rububiyah. Dan kemudian disebutkan di sini dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari insyaallah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalil dari akal. Taib. Kemudian kita akan bahas al-mabhatsus tsani. Ini pelajaran yang baru pada pagi ini. Pembahasan yang kedua. Penulis mengatakan bayanu annal iqrar bihadza at-tauhid wahdahu la yunji minal adzab. Artinya penjelasan bahwa menetapkan tauhid rububiyah semata tidak menyelamatkan dari siksa. Apa maksudnya? Siapa yang meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berbuat di dalam perbuatannya, Allah satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa, ini tidak menyelamatkan dia dari siksa neraka. Dalam arti lain, yang meyakini tauhid rububiyah tidak menyelamatkan dia dari siksa Allah, dari nerakanya Allah kelak di hari kiamat. Yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, tidak memasukkannya ke dalam agama Islam. Tidak masukkannya ke dalam agama Islam. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala mengatur matahari dan bulan. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Tetapi apakah itu menyelamatkan mereka dari api neraka? Memasukkan mereka ke dalam agama Islam? Menjadikan mereka tidak diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya. Jadi menetapkan tauhid rububiyah tidak hanya menetapkan tauhid rububiyah semata, tidak menyelamatkannya dari siksa. Karena orang-orang kafir Quraisy pun meyakini seperti itu. Bahkan hampir seluruh manusia meyakini itu. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Yang artinya, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah."
Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 63. Hampir sama ayatnya. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan dari langit air, dengannya ia menumbuhkan bumi setelah matinya, sungguh mereka akan menjawab adalah Allah. Nah, ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahkan hampir seluruh manusia mengakui Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengatur, berkuasa. Ini memang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati setiap manusia. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 38, surat Az-Zukhruf ayat 9 dan surat Az-Zukhruf ayat 87. Semua ayat itu menunjukkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah berkuasa. Tapi apakah cukup? Tidak cukup. Ya, buktinya mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup cuma meyakini tentang tauhid rububiyah saja. Baik, kita baca keterangannya. Penulis berkata, "Inna tauhidar rububiyyati huwa ahadu anwa'i tauhid tsalatsati kama taqaddam." Sesungguhnya tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Rabb adalah salah satu macam dari 3 macam tauhid sebagaimana yang sudah disebutkan. Walidha fa innahu la yasihhu imanu ahad wa la yatahaqqaqu tauhidu illa idza wahhada Allah fi rububiyyatihi. Oleh sebab itulah sesungguhnya tidak sah iman seseorang dan tidak terrealisasi tauhidnya kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, yaitu di dalam perihal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Lakin, nah ini dia, akan tetapi hadzan naw'a min at-tauhid laysa huwal ghayah min ba'tsatir rusuli alaihimus salam. Tetapi tauhid macam ini, itu tauhid rububiyah, bukan tujuan dari pengutusan para rasul alaihimus salatu wassalam. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya bukan untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah secara rububiyah saja. Tidak, bukan tujuan utama. Ya. Wala yunji wahdahu min adzabillah ma lam ya'ti al-'abdu bilazimihi tauhidul uluhiyah. Nah, ini perhatikan. Dan tauhid rububiyah semata tidak menyelamatkan seorang hamba dari siksa Allah selama hamba tersebut tidak mendatangkan dengan kelaziman dari tauhid uluhiyah. Perhatikan kata-kata kelaziman. Tauhid rububiyah semata tidak menyelamatkan seorang hamba selama tidak mendatangkan kelaziman tauhid rububiyah, yaitu tauhidul uluhiyah. Apa maksudnya? Orang yang meyakini Allah pencipta, pengatur, berkuasa, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mengetahui akan hal gaib, ini tidak menyelamatkannya dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan dia
meyakini dan mengamalkan kelaziman dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Apabila orang meyakini Allah Maha Pencipta, maka dia minta, berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu maksudnya tauhidur rububiyah, kelazimannya adalah tauhid uluhiyah. Tauhidur rububiyah, siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka kelazimannya seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, karena Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Kemudian minta ampunan hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, dan terus seperti itu. Itu maksudnya tauhidur rububiyah saja tidak cukup, tapi harus mengerjakan tauhid uluhiyah sebagai kelaziman dari tauhid rububiyah tadi. Siapa yang meyakini Allah Maha yang menetapkan takdir, maka mintalah kepada Allah takdir yang baik. Siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka mintalah kepada Allah segala sesuatu. Itu namanya tauhidur rububiyah. Sendirian semata tidak cukup, harus meminta, harus bertauhid uluhiyah, yaitu kelaziman dari tauhid rububiyah. Dalam istilah para ulama mengatakan begini, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Rabb, maka harus baginya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena hanya Allah yang Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pencipta. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Apa kelaziman dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tauhidur rububiyah kelazimannya adalah tauhidul uluhiyah. Apa maksudnya? Nah, orang yang meyakini bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka dia berkonsekuensi. Maka dia berkonsekuensi atau melazimi, kelazimannya harus beribadah hanya kepada Allah. Contoh doa. Kalau ada orang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Pengatur segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, seharusnya kelazimannya, konsekuensinya dia berdoa hanya kepada Allah, meminta sesuatu, meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat bertentangan, aneh kalau ada orang begini. Dia mengatakan, saya itu tidak meminta kepada orang mati. Saya hanya menjadikan orang yang meninggal dari orang yang saleh ini hanya sebatas perantara saya, agar mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya saja, kamu meyakini Allah Maha Kuasa? Iya, saya meyakini Allah Maha Kuasa.
Lalu mengapa menjadikan perantara antara Allah dengan kamu? Kalau kamu meyakini Allah Maha Kuasa, maka berdoanya hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang pakai jimat. Maka orang biasanya mengatakan ini hanya syarat saja. Ini hanya syarat saja. Adapun hakikatnya kita tetap minta kepada Allah. Maka kita katakan syaratnya tidak perlu, karena Allah tidak perlu syarat. Mintalah langsung kepada Allah, karena Allah yang Maha Pencipta segala sesuatu, mengatur, berkuasa, mencipta, memberi rezeki, memberikan manfaat, menahan mudarat, dan seterusnya. Taib. Kalau sudah dipahami itu adalah poin penting dan bisa menyanggah pendapat orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah dengan hujjah dia bertawassul, maka kita katakan, jika engkau beriman kepada Allah secara rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, maka seharusnya, selazimnya, konsekuensinya kamu berdoa hanya kepada Allah, tidak perlu perantara. Nah, paham kan? Ini kaidah ini penting di dalam tauhid rububiyah, bahwa beriman kepada tauhid rububiyah semata tidak mencukupi untuk selamat dari siksa neraka. Harus mengerjakan kelazimannya, yaitu tauhid uluhiyah. Walidza yaqulu Allah Ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Oleh sebab itulah Allah berfirman, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah. Surat Yusuf ayat 106. Apa yang dimaksud ayat ini? Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah. Coba bayangkan. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah. Apa makna ayat ini? Yusuf ayat 106. Wal ma'na ay ma yuqirru aktsaruhum billahi rabban wa khaliqan wa raziqan wa mudabbiran wa kullu dhalika min tauhidir rububiyyah illa wa hum musyrikuna ma'ahu fi ibadatihi ghairihi min al-awthani wal asnami allati la tadurru wa la tanfa'u wa la tu'ti wa la tamna'. Artinya, maksudnya adalah apa yang kebanyakan mereka tetapkan tentang Allah sebagai Rabb yang mengatur, Khaliq yang mencipta, Raziq yang memberi rezeki, Mudabbir yang mengatur, dan itu seluruhnya adalah perihal tauhid rububiyah, melainkan mereka mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Allah bersamaan dengan beribadah kepada makhluk, berupa berhala, berupa patung-patung yang tidak bisa memberi manfaat atau menahan mudarat, tidak bisa memberi dan tidak bisa menahan. Wa bihadzal ma'na lil ayati qala al mufassiruna min as-sahabati wat tabi'in. Dengan makna ayat seperti inilah dikatakan oleh ahli tafsir dari para sahabat dan para tabi'in. Nah ini, jadi ada orang beriman tapi dia musyrik. Apa maksudnya? Beriman kepada tauhid rububiyah tapi dia musyrik. Apa maksudnya? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, berdoa, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Ketika salat niatannya untuk Allah,
tapi juga ingin pujian manusia. Ketika berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini namanya mensyirikkan Allah dalam ibadah. Meskipun mereka beriman kepada Allah di dalam apa? Tauhid rububiyah. Nah, itu maksud ayat. Surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Ya, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah itu Rabb, pencipta, pemberi rezeki, Allah itu mudabbir, pengatur, tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Kemudian penulis berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang penulis membawakan perkataan para salafus saleh sebagai tafsiran dari ayat tadi. Surah Yusuf ayat 106. Min imanihim idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibala qalu Allah wa hum musyrikun. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk keimanan mereka adalah jika mereka ditanya, siapa yang mencipta langit, siapa yang mencipta bumi, siapa yang mencipta matahari, maka mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ini dalam perihal apa? Ibadah. Nah, jadi ada dua ya. Ada namanya perbuatan Allah, yaitu mencipta, mengatur, berkuasa, mengetahui akan gaib, menurunkan hujan, bangkitkan kiamat, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menahan mudarat. Itu perbuatan Allah. Ada namanya perbuatan hamba. Apa itu perbuatan hamba? Ibadah, salat, puasa, zakat, haji. Nah, mereka mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, tetapi mensyirikkan Allah dalam perbuatan hamba. Nah, itu maksudnya. Nah, kita sudah tidak ragu lagi karena ini tafsiran dari para salafus saleh yang langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ikrimah adalah seorang tabi'i. Tas'aluhu man khalaqahum man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Allah fadzalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairahu. Engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, lalu mereka akan menjawab Allah. Itulah keimanan mereka kepada Allah. Tetapi mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi bedakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Perbuatan Allah adalah mencipta, mengatur, berkuasa, dan seterusnya. Perbuatan hamba adalah beribadah kepada Allah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berdoa, berzikir, itu semua perbuatan hamba. Nah, mereka mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, tapi mensyirikkan Allah dalam perbuatan hamba. Nah, wa qala Mujahidun imanuhum qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna fahadha imanun ma'a syirki ibadatihim ghairahu. Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, seorang tabi'i ahli tafsir, beliau berkata, keimanan mereka di sini maksudnya adalah Allah pencipta mereka, pemberi rezeki kepada mereka, mematikan mereka. Maka ini adalah keimanan mereka, disertai dengan perbuatan syirik mereka dalam ibadah kepada selain Allah. Disertai dengan perbuatan syirik mereka beribadah kepada selain Allah. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Zaid, ini seorang tabi'i juga, laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairahu illa wa huwa yu'minu billah wa ya'rifu anna Allaha rabbah wa anna Allaha khaliquh wa ya'rifu anna Allaha rabbuh wa anna Allaha khaliquh wa raziquh
wa huwa yusyriku bihi ala tara kaifa qala Ibrahim qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Zaid, ini seorang tabi'i juga, tidak ada seorang yang beribadah bersamaan beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, melainkan dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya dalam pengaturan, bahwa Allah adalah Rabbnya, bahwa Allah adalah penciptanya, bahwa Allah adalah pemberi rizkinya, dan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kata beliau perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata afara'aitum ma kuntum ta'budun, apakah kalian memperhatikan apa yang kalian ibadahi, berhala-berhala ini? Antum wa aba'akumul aqdamun, kalian dan juga nenek moyang kalian. Coba perhatikan kepada yang kalian ibadahi, yaitu berhala-berhala ini. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, sesungguhnya mereka ini adalah musuh-musuhku kecuali Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengimani tauhid rububiyah, tetapi itu tidak cukup menjadikan mereka masuk dalam agama Islam. Tidak cukup tauhidnya, tetapi wajib meyakini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, wan nususu anis salafi fi hadzal ma'na katsiratun. Riwayat-riwayat dari para salafus saleh tentang makna ini, riwayat-riwayat dari para salafus saleh tentang makna ini sangat jelas, ya, dan banyak. بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. Bahkan dahulu orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, orang-orang musyrik nih zaman Rasulullah SAW, mereka menetapkan bahwa Allah adalah Rabb mereka, menetapkan bahwa Allah adalah pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, pengatur mereka. Mereka tetapkan itu. Dan tetapi kesyirikan mereka dari sisi ibadah, mereka menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Mereka berdoa kepada Allah, di samping juga mereka berdoa kepada sekutu-sekutu tersebut. Mereka minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah kepada Allah. Mereka juga beristighatsah kepada selain Allah. Mereka meminta hajat mereka kepada Allah, juga mereka minta hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم في العبادة، ومن ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى تؤفكون. Perhatikan baik-baik, dan Al-Quran telah menunjukkan di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran tentang penetapan orang-orang musyrik akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesyirikan mereka di dalam ibadah. Ya, jadi mereka menetapkan rububiyah Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Ayat-ayatnya yang sudah saya sebutkan tadi. Surat Al-Ankabut ayat 61, surat Al-Ankabut ayat 63, surat Az-Zukhruf ayat 87, ya. Dan juga ini yang belum saya sebutkan, surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Yang sudah saya sebutkan tadi lewat saja begitu. Sekarang Al-Mu'minun 84 sampai 89. Coba kita lihat.
Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Muhammad, milik siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, itu milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak mengingatnya? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah Rabb langit dan bumi, Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Mereka akan mengucapkan Allah. Afala tattaqun. Maka apakah kalian tidak takut kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah fa anna tusharun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Dialah yang memberi keamanan dan dia tidak ditakuti. Dia tidak takut atasnya. Jika kalian benar-benar mengetahui, mereka akan menjawab Allah. Fa anna tusharun. Maka lalu kenapa kalian disihir untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW menetapkan apa yang ditetapkan? Tauhid rububiyah. Tetapi mensyirikan di dalam apa? Dalam ibadah, dalam tauhid uluhiyah. Baik. Falam yakunil musyrikuna ya'taqiduna anna al-asnama hiya allati tunzilul ghaitha wa tarzuqul 'alama wa tudabbiru syu'una, bal kanu ya'taqiduna anna dhalika min khasa'is Rabb subhanahu. Mereka orang-orang musyrik tidak meyakini bahwa berhalalah yang bisa menurunkan hujan, memberi rezeki kepada alam semesta, mengatur keadaan-keadaannya. Akan tetapi mereka meyakini bahwa itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat itu baik-baik. Mereka tidak mensyirikkan dalam hal itu, tetapi mereka mensyirikkan dalam ibadah. Wa yuqirruna anna awthanahum allati yad'una min dunillah makhluqah. Mereka meyakini berhala-berhala mereka itu makhluk. Ini makhluk. Ini makhluk kata mereka. La tamliku li anfusiha wala li'abidiha dharran wala naf'an wa istiqtal wala mautan wala hayatan wala nusyuran wala tasma' wala tubsir wa yuqirruna anna Allah wal mutafarridu bidzalika la syarikalah. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala mereka yang mereka berdoa kepada selain Allah ini adalah makhluk, tidak memiliki untuk diri makhluk, untuk diri berhala ini ataupun untuk penyembahnya manfaat atau mudarat secara tersendiri. Mereka meyakini itu. Ini berhala tidak bisa memberi manfaat kepada saya, tidak bisa memberi mudarat kepada saya. Mereka meyakini itu secara tersendiri. Ya, tidak memiliki kehidupan atau pematian, penghidupan pematian ataupun pembangkitan. Mereka meyakini bahwa berhala ini tidak mendengar, tidak melihat. Mereka meyakini itu. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang satu-satunya dengan hal itu tidak ada sekutu bagi Allah. Satu-satunya dengan hal penciptaan, pengaturan, kekuasaan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa ilaihim wala ila authanihim syai'un min dzalik. Mereka tidak memiliki kekuasaan akan hal itu. Juga berhala-berhala mereka tidak memiliki kekuasaan apapun akan hal itu. Mereka meyakini itu. Wa annahu subhanahu al-khaliqu wa ma 'adahu makhluq. Bahwa Allah adalah al-khaliq, selain Allah makhluk. War-rabbu wa ma 'adahu marbub. Dan Allah adalah Rabb dan selain Allah adalah yang marbub, yang dipelihara. Ghaira annahum ja'alu lahu min khalqihi syuraka'a wa wasa'ita. Nah, cuma mereka ini menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Antara mereka dengan Allah sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yashfa'una lahum biza'mihim indallah wa yuqirrunahum ilaihi zulfa
Mereka menganggap sekutu berhala-berhala ini memberi rekomendasi untuk mereka di hadapan Allah, mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, nah, ini para ikhwan. Jadi salah kalau ada orang meyakini tuh yang beribadah kepada orang-orang yang sudah mati, mereka meyakini bahwa orang yang sudah mati itu mendengar, mencipta, berkuasa. Tidak, mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini orang yang sudah mati ini bisa apa tadi? Memberi rekomendasi, kedekatan kepada Allah. Adapun orang yang sudah mati dia. Tidak bisa mencipta, mengatur, berkuasa, tidak bisa. Nah, itu orang-orang musyrik zaman dahulu. Zaman sekarang lebih parah. Mereka meyakini orang mati ini bisa apa? Mencipta, mendengar, mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, itu parahnya orang musyrik di zaman sekarang. Ya, makanya kan ada ngomong dengan orang yang sudah mati, ngobrol gitu. Ya, minta sesuatu. Ya. Karena mereka meyakini bahwa yang sudah mati bukan hanya sekedar pemberi rekomendasi, tetapi juga sudah memiliki rububiyah. Nah, ini kan lebih parah. Ya. Walidza qala Allah Ta'ala walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Oleh sebab inilah Allah berfirman, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada penolong-penolong ini, sekutu-sekutu ini, tetapi mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi gambarannya itu, ini hamba, ini Allah, ini ada perantara. Mereka minta kepada perantara agar perantaranya menyampaikan kepada Allah. Nah, seperti itu gambarnya, perantara. Sedangkan orang-orang yang bertauhid tidak perlu perantara dalam perihal berdoa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada retorikanya. Makanya doa kada dikabul-kabulakan karena kada pakai perantara. Jasidin. Nah, gitu jawabannya. Ya. Padahal orang yang berdoa bagaimanapun pasti dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan langsung, dikabulkan di akhirat, dikabulkan dengan cara diganti pilihannya sesuai dengan yang cocok baginya. Ay liyashfa'u lahum 'inda Allah fi nasrihim wa rizqihim wa ma yanubuhum min amri dunya. Maksudnya adalah perantara-perantara tersebut memberi rekomendasi untuk mereka di sisi Allah di dalam pertolongan terhadap mereka, pemberian rezeki kepada mereka, dan apa saja yang mereka perlukan dari perkara-perkara dunia. Wa ma'a hadza al-iqrari al-'ami min al-musyrikin lillahi birrububiyyah illa annahum lam yudkhiluhum fil Islam. Dan meskipun mereka orang-orang musyrik menetapkan untuk Allah memiliki rububiyah, tetapi ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Bal hukmullahi fihim bi annahum musyrikuna kafirun. Tetapi hukum Allah terhadap orang-orang seperti ini, mereka adalah orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang kafir. Wa tawa'adahum bin nar wal khuludi fiha wastibahi rasulih dima'ahum wa amwalahum likaunihim lam yuhaqqiqu lazima tauhidir rububiyyah wa huwa tauhidul Allahi fil ibadah. Artinya, akan tetapi Allah menghukumi mereka bahwa mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, dan mengancam mereka dengan neraka kekal abadi di dalamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka, harta mereka,
karena mereka belum merealisasikan kelaziman dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Jadi meskipun meyakini Allah pencipta, pengatur, berkuasa, maka mereka tidak dinamakan masuk Islam. Bahkan mereka diancam dengan neraka, bahkan kekal abadi di neraka kalau belum mentauhidkan Allah dalam perihal apa? Ibadah. Ya. Karena mereka tidak merealisasikan tauhidul ibadah di dalam tauhidullah dalam ibadah mereka, itu berdoa hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah, dan seterusnya. Wa bihadza yatabayyanu anna al-iqrar bi tauhidir rububiyyah wahdahu min dun al-ityan bi lazimi tauhidil uluhiyyah la yakfi wa la yunji min adzabillah. Dengan ini jelas bahwa penetapan tauhid rububiyah semata dan tidak mendatangkan kelazimannya, yaitu tauhidul uluhiyah, tidak mencukupi dan tidak menyelamatkan dari siksa Allah. Bal huwa hujjatun balighatun 'alal insan taqdi ikhlas ad-din lillahi wahdah la syarikalah. Ini adalah hujjah, alasan yang mendalam terhadap manusia, taqtadi ikhlas ad-din wahdahu la syarikalah, yang mengkonsekuensikan beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Wa tastalzimu ifradullahi wahdahu bil ibadah, dan melazimkan menjadikan Allah satu-satunya di dalam ibadah. Fa idza lam yati bidzalik fa huwa kafirun halalud dami wal mal. Kalau tidak mengerjakan itu, maka orang ini kafir. Darahnya halal, hartanya halal. Ingat, kata-kata darahnya halal, hartanya halal ini bukan berarti kita ada tetangga kafir kemudian kita boleh membunuhnya, boleh mengambil hartanya, tidak. Maksudnya di dalam peperangan. Nah, ini paham ya? Jadi poin besarnya tauhidur rububiyah tidak menyelamatkan dari siksa neraka, tidak memasukkan dalam agama Islam kecuali ketika mengerjakan kelazimannya. Apa itu? Tauhid uluhiyah. Kalau ditanya, mengapa demikian? Apa jawaban pian? Karena cukupkah kita sudah meyakini Allah ini pencipta satu-satunya? Jawabannya, orang-orang kafir tetap tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak dinamakan orang muslim. Halal darah dan hartanya, diancam dengan neraka, kekal abadi di dalamnya jika mati di atas tauhid tersebut, ya, dan tidak bertauhid secara uluhiyah. Nah, itu pembahasan yang kedua. Kita sambung ya. Pembahasan yang ketiga pendek. Baru nanti pembahasan yang bulan depan insya Allah kita masuk pada pasal yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Pembahasan yang ketiga yang terakhir di dalam tauhidur rububiyah, madhahirul inhirafi fi tauhidur rububiyah. Ini penting nih, dan ini menariknya buku ini. Kenapa saya pilih buku ini, dan di Banjarmasin juga saya mulai baca kitab ini karena dia menyebutkan potret-potret penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Apa saja penyimpangan, al-inhiraf dalam tauhid rububiyah? Birragmi min anna tauhid ar-rububiyyah amrun markuzun fil fitr majbulatun alaihi an-nufus mutakathiratun ala taqrir al-adillah. Dan sebelum saya terangkan, yang kita pelajari dari pasal 2 tadi banyak yang menyanggah. Banyak yang mengatakan itu keyakinan orang Wahabi. Masa Abu Jahal percaya kepada Allah pencipta? Masa Abu Lahab percaya Allah Maha Pencipta satu-satunya? Mereka mensyirikkan Allah walaupun dalam perkara rububiyah.
Itu keyakinan mereka. Jadi mereka tetap mereka menyalahkan keyakinan yang tadi, pasal kedua tadi. Itu keyakinan orang-orang Wahabi. Abu Jahal bertauhid rububiyah. Tapi biarkan saja, itu syubhat. Kita sudah punya dalil. Kita sudah punya dalil. Paham para ikhwah? Dalilnya apa tadi? Di antaranya Al-Ankabut, surat Luqman ayat 25. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Yang bertanya Nabi Muhammad, yang ditanyai siapa? Orang musyrik. Nah, ayatnya jelas sekali. Jadi kalau ada seperti itu, sudah biarkan saja, itu syubhat mereka. Saya punya dalil dari Al-Quran dan hadis. Begitu cara beragama. Jangan mudah terombang-ambing. Ya. Padahal istilah orang Wahabi juga kita nggak paham, daftarnya juga nggak pernah, ya, dan seterusnya. Baik, lanjut. Pembahasan yang ketiga, potret-potret penyimpangan di dalam tauhid rububiyah, penyimpangannya dalam tauhid rububiyah. Birragmi min anna tauhid ar-rububiyah amrun markuzun fil fitr. Meskipun tauhid rububiyah ini sudah fitrah manusia. Tadi malam sudah saya jelaskan juga. Kita bisa menetapkan Allah itu pencipta, pengatur, berkuasa melalui 4 dalil. Dalil berdasarkan fitrah. Dalil berdasarkan panca indera. Dalil berdasarkan syariat. Dalil berdasarkan akal. Dalil berdasarkan fitrah maksudnya kita itu secara fitrah kita di dalam qalbu kita yang paling dalam menetapkan Allah itu satu-satunya di dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Majbulatun alaihi nufus, memang sifat manusia sudah seperti itu, bertauhid rububiyah. Mau dia nanti kafir, musyrik, ada dalam dirinya itu tauhid rububiyah. Mutakatsiratun ala taqririhi al-adillah. Ini sangat banyak ditetapkan oleh dalil-dalil. Illa anna wujida fin nas man hasala indahu inhirafun fi. Tetapi tetap aja, meskipun bahkan di dalam tauhid rububiyah ada yang menyimpang. Wa yumkinu talkhisu madhahiril inhirafi fi hadzal bab fi ma yali. Dan dimungkinkan peringkasan tentang potret-potret penyimpangan di dalam tauhid rububiyah adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, jahdu rububiyyatihillahi aslan wa inkaru wujudihi subhanahu. Menolak kekuasaan Allah dari asalnya dan mengingkari keberadaan Allah. Jangankan perkara Allah berkuasa, Allah ada saja mereka mengingkari. Allah ada saja mereka mengingkari. Jadi menolak kekuasaan Allah dari asalnya. Maksudnya dari asalnya itu keyakinan mereka itu bahwa Allah itu tidak berkuasa. Bahkan lebih parah lagi, Allah itu ada gerang. Nah, mereka nggak menolak itu, mereka nolak itu. Siapa ini? Ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa ini? Wahdatul wujud, orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluk. Siapa ini? Orang yang mengatakan qidamul alam, alam semesta itu qadim, lama. Ada begitu saja, tidak ada penciptanya. Teori Big Bang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari. Siapa ini? Fir'aun yang mengatakan, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Rabbul Alamin? Aku tidak tahu Rabbul Alamin. Yang aku tahu, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini keyakinannya Fir'aun, mengingkari rububiyah Allah,
mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'taqidu dzalika al-malahidatu alladzina yusniduna ijad hadhil makhluqat ila at-tabi'ah. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang mulhid. Mulhid itu ateis. Bahasa Arabnya ateis, al-ilhad. Itu perbuatannya. Orangnya mulhid. Jamaknya malahidah. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang mulhid, orang-orang ateis, yang mereka menyandarkan adanya makhluk-makhluk ini kepada proses alam. Teori Big Bang misalkan, itu kan pertempuran antara dua yang besar, kemudian pecah, kemudian jadilah bumi. Seketika begitu saja, tidak ada yang mengatur mencipta. Au ila taqallubil laili wan nahar, adanya siang dan malam itu terjadi begitu saja, tidak ada penciptanya. Au nahwu dzalik, atau yang semisal dengannya. Kemudian penulis membawakan dalil surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka orang-orang ateis ini mengatakan tidak ada kehidupan kecuali di dunia ini saja. Kita mati lalu nanti hidup lagi. Makanya mereka percaya keyakinan reinkarnasi. Kenapa mereka percaya keyakinan itu? Karena mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka percaya cuma hidup di dunia ini, kehidupan itu cuma ada di dunia. Mati, hidup, mati, hidup lagi, mati. Nanti hidup laginya itu dalam bentuk yang lain. Kupu-kupu kah? Mending kalau masih kupu-kupu. Ya, mun kelelawar. Atau dan mereka mengatakan tidak ada yang menghancurkan kami kecuali masa. Saatnya nanti akan hancur. Tapi siapa yang menghancurkan? Masa, kata mereka. Nah, yang kedua, jahdu ba'dhi khasa'isi Rabbi subhanahu wa inkari ba'dhi ma'ani rububiyyatihi kaman yanfi qudratallahi ala imatatihi aw ihya'ihi ba'da mautih aw jalbin naf'i lahu aw daf'i dharri anhu aw nahwi dzalik. Mengingkari sebagian kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sebagian makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan yang tadi, cuma ini lebih rendah. Kalau tadi kan seluruhnya dia mengingkari kekuasaan Allah. Kalau ini mengingkari sebagian dari kuasa Allah. Seperti mereka mengatakan Allah itu tidak kuasa untuk mematikan atau menghidupkan kembali setelah matinya. Allah nggak kuasa. Kata mereka begitu. Ya, maka mereka menolak akan hari kebangkitan karena mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang sudah mati. Nah, iya, betul Allah itu pencipta, pengatur, tetapi Allah tidak mungkin menghidupkan yang sudah mati. Jadi mereka mengingkari sebagian kekuasaan Allah atau mengingkari jalbin naf'i lahu, yaitu memberikan manfaat untuknya atau menahan mudarat atasnya atau yang semisalnya. Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan mudarat, kata mereka. Nah, ini yang kedua, penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Yang ketiga, yang terakhir, i'ta'u syai'in min khasa'isir rububiyah li ghairillahi subhanahu. Memberikan sesuatu dari kekhususan rububiyah Allah kepada selain Allah. Faman i'taqada wujuda mutasarrifin ma'allahi azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadwiril kaun min ijadin aw i'damin aw ihya'in aw imata aw jalbi khair aw daf'i syarr aw ghairi dzalika min ma'ani ar-rububiyyah fahuwa musyrikun billahil azim. Barang siapa yang meyakini adanya yang mengatur bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla di dalam apapun dari pengaturan alam semesta,
berupa pengadaan, penghilangan, penghidupan, pematian, ataupun pemberian manfaat atau menahan mudarat atau yang lainnya dari makna-makna rububiyah, maka ini adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Orang Nasrani, Yahudi, Majusi, orang Qadariyah. Mereka seperti itu. Orang Nasrani meyakini bahwa Yesus memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah, memiliki rububiyah sebagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi juga seperti itu. Uzair memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah, memiliki pemberian manfaat, menahan mudarat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik Arab, Quraisy, mereka meyakini itu. Ada pohon namanya Dzatu Anwat yang bisa memberikan berkah sebagaimana Allah bisa memberikan berkah. Orang Majusi meyakini ada dua Tuhan, Tuhan baik, Tuhan buruk, Tuhan gelap, Tuhan cahaya. Nah, ini ada semacam keyakinan bahwa Allah mempunyai sekutu di dalam rububiyah. Ya. Contoh yang lain lagi, orang Qadariyah. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa orang Qadariyah termasuk? Kan Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah adalah orang majusi umat ini. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Apa maksud hadis ini? Nah, Ustaz. Mereka meyakini manusia menciptakan sendiri keuangan. Lalu mereka menafikan bahwa Allah ikut beserta dengan kebohongan. Mereka meyakini Allah tidak ikut andil dalam perbuatan manusia. Mereka orang Qadariyah itu majus hadil ummah. Orang majusi itu apa sih keyakinannya? Orang majusi itu keyakinannya kalau turun hujan, kan baik turun hujan. Oh, berarti ini yang melakukan adalah Tuhan baik. Tapi kalau seandainya turun hujan datang banjir, ini mereka meyakini yang melakukan siapa? Tuhan buruk. Berarti ada dua Tuhan lah. Nah, orang Qadariyah seperti itu. Orang Qadariyah keyakinannya apa sih? Bahwa saya mengangkat ini adalah perbuatan saya, yang mencipta adalah saya. Tidak ada kuasa andil Allah Subhanahu, andil kuasa Allah sama sekali terhadap saya. Berarti di situ ada dua yang berkuasa. Siapa? Saya dan Allah. Sama kan dengan orang apa? Majusi. Nah, itu dia. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Dan Qadariyah jenis ini adalah Qadariyah yang masih ada sampai sekarang. Adapun Qadariyah yang sudah dulu dan sudah habis, itu Qadariyah yang meyakini Allah itu tidak menetapkan takdir makhluk. Allah tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh makhluk sebelum terjadi. Itu Qadariyah zaman dahulu. Sudah nggak ada lagi itu orang. Yang zaman sekarang Qadariyahnya seperti yang saya sebutkan tadi, yang meyakini bahwa hamba menciptakan makhluk, hamba menciptakan perbuatannya sendiri tanpa andil kekuasaan Allah sama sekali. Ini Qadariyah zaman sekarang. Nah, jadi kalau bisa kita ringkas, Pak, penyimpangan tauhid rububiyah yang terjadi di masyarakat, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada, tidak berkuasa, yang disebut kalau dalam bahasa akidah oleh para ulama syirku ta'til, mensyirikkan Allah dengan cara meniadakan Allah. Meniadakan Allah ini nanti macam-macam, Pak. Ateis, meniadakan Allah sama sekali. Yang kedua, wahdatul wujud, meniadakan hubungan antara Allah dengan makhluk.
Jadi nggak ada bedanya antara Allah dengan makhluk sama. Allah dan alam semesta adalah Allah. Meniadakan hubungan antara Allah dengan makhluk. Yang ketiga, meniadakan yang kedua ya, yang ke satu tadi contohnya ateis, kemudian wahdatul wujud, meniadakan makhluk dari penciptanya. Makhluk ada tapi nggak ada yang cipta, bumi ada tapi nggak ada yang mencipta. Ini masuk syirku ta'til tadi yang diyakini oleh orang-orang dengan teori apa tadi? Big Bang, qidamul alam. Alam itu qadim, dunia ini sudah lama. Lamanya kapan? Pokoknya lama. Yang mencipta siapa? Enggak ada, pokoknya lama gitu aja ada, teng gitu aja. Masjid Bintang Sunnah ada, teng gitu. Ini kurang akal. Ini penyimpangan yang pertama dengan 3 jenis macamnya: ateis, wahdatul wujud, kemudian orang-orang yang percaya kepada teori Big Bang. Penyimpangan yang kedua yaitu yang mengingkari sebagian rububiyah Allah. Allah itu tidak semua kuasa. Yang kedua, yang ketiga yang sudah saya sebut tadi. Kalau dalam istilah para ulama, syirku al-indad, mensyirikkan Allah dengan cara mensekutukan dalam perbuatannya. Contoh, orang Yahudi, Majusi, kemudian Nasrani, orang-orang musyrik Arab, orang-orang apa lagi tadi? Qadariyah, 5 itu. Ya, yang meyakini bahwa selain Allah ada yang mengatur, mencipta, berkuasa. Oh iya, contoh yang pertama tadi juga adalah Fir'aun, ateis, kemudian apa tadi? Wahdatul wujud, kemudian qidamul alam, termasuk di dalamnya siapa? Fir'aun. Itu bapaknya ateis tuh Fir'aun. Ya, seperti itu. Alhamdulillah selesai tentang tauhid rububiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pasal yang kedua pada bulan depan kalau Allah masih menghidupkan kita di dalam ketaatan. Itu juga ada tiga pembahasan ya. Ada 4 malahan. Panjang kalau tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah itu karena dia apa? Dia adalah puncak tauhid. Dia yang membedakan antara kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik kafir. Makanya dia pembahasannya panjang, ada beberapa bab, ada beberapa pembahasan. Ya, sabar saja. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya nggak tahu apakah ini ada terjemahannya atau tidak. Coba dicek ya, adakah yang jualan? Kalau seandainya yang jualan, lebih baik diadakan di masjid ini. Caranya panitia atau pengurus masjid beli buku, kemudian agar tidak hilang diletakkan di sini. Kalau pas lagi pengajian baru buka sama-sama. Ya, saya nggak tahu. Sepertinya sudah diterjemahkan. Karena beberapa ustadz juga sudah mulai bahas buku ini. Dan yang menarik dari buku ini adalah penulis buku ini 3 orang semuanya ahli akidah, profesor dalam bidang akidah, dan guru besar semuanya di Masjid Nabawi. Jadi Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, seluruhnya profesor. Kalau tidak salah 2 profesor, 1 doktor dalam bidang akidah, dan seluruhnya adalah guru besar di Masjid Nabawi. Jadi setiap kata-katanya itu penting untuk dibahas. Nah, meyakini dukun tahu hal gaib sampai meninggal dunia, apakah itu termasuk tanda su'ul khatimah? Maka jawabannya su'ul khatimah itu apa sih? Mati dalam keadaan buruk. Akhir hidupnya ditutup dengan hal yang buruk.
Dan hal yang paling terburuk dalam kehidupan manusia adalah berakidah yang menyimpang. Dan akidah yang paling menyimpang adalah melakukan kesyirikan. Dan mengetahui akan hal gaib ini penyimpangan di dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Karena dia kekuasaan, mengetahui akan hal gaib. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ilmu gaib dan ilmu pengetahuan yang menurunkan hujan dan ilmu hari kiamat. Dan seseorang tidak mengetahui kapan dia mati, seseorang tidak mengetahui apa yang dia perbuat besok hari. Ini menunjukkan bahwa ilmu gaib berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mati dalam keadaan percaya kepada dukun, tukang ramal dan belum bertobat, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini saya menghukumi perbuatannya ya, bukan orangnya. Orangnya siapa yang mengetahui nasibnya? Allah. Perbuatannya begitu. Kalau ada orang berbuat kesyirikan, di antaranya meyakini ramalan tukang dukun dan tidak bertobat sebelum mati, maka dia mati di atas akidah yang buruk. Mati di atas akidah yang buruk adalah su'ul khatimah. Perbuatan itu su'ul khatimah, orangnya Allah yang lebih tahu. Ya, orangnya Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap istri kita yang nusuz, sudah kelewat batas dan istri meminta cerai? Apakah yang harus saya sikapi? Ceraikan, cari yang lain. Apa ngalihnya? Apalagi disebut nusuz. Nusuz itu apa artinya? Tidak taat kepada suami. Ceraikan, cari yang lain. Perawan umur 18 tahun banyak lagi. Ya. Apa susahnya? Kalau bagi laki-laki mudah hal itu. Yang susah itu bagi perempuan. Perempuan memiliki suami yang tidak becus jadi suami. Akidahnya buruk, ibadahnya buruk, tidak ngasih nafkah. Ini yang kadang-kadang kesalahan para perempuan. Saya kasus terakhir yang saya dapati, ada orang bertanya 20 tahun enggak dikasih nafkah, enggak dikasih nafkah lahir dan batin. Lalu saya langsung berkata kepada ibu tersebut, ini saya bingung Bu mau menjawab. Ini suami yang zalim atau ibunya yang enggak punya akal? Kok mau 20 tahun dizalimi? Ya, kalau laki-laki ente nusyus enggak taat, sudah cerai. Ngapain dipendam-pendam? Ya. Seperti kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan, istri Thabit bin Qais bin Syammas, minta cerai kepada Rasulullah, minta cerai kepada suaminya. Suaminya enggak mau menceraikan. Kemudian sang istri dinasihati oleh Rasulullah SAW agar tidak bercerai. Kemudian sang istri bertanya, apakah ini perintah atau nasihat? Kata Rasulullah SAW, nasihat. Kalau begitu saya tetap minta cerai. Habis itu diceraikan. Apa sebabnya coba? Sang istri tidak kuat melihat wajah suaminya. Berarti suaminya kada bungas. Itu intinya. Lah, kalau seandainya istri sudah tidak mau, ya sudah cerai. Masih banyak yang lain. Laki-laki jangankan begitu. Kalau seandainya, ini barusan saya juga dapat kasus. Ustadz, setelah 5 bulan istri meninggal, saya menerima takdir Allah, tetapi kadang ada rasa menyesal gitu. Bolehkah saya menikah lagi Ustaz? Saya ini cinta istri, tapi saya sebagai laki-laki normal juga ingin melampiaskan syahwat. Bolehkah menikah lagi? Jangan menunggu 5 bulan, isuk gin. Wah ini bini mati, isuk hendak kawin lagi boleh. Ya, tidak perlu nunggu 5 bulan kelawasan.
Laki-laki tidak punya masa iddah. Ya. Bahkan ada sebagian laki-laki kadang-kadang berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, lah kasih mati kamu. Ada bininya sakit-sakitan, lah kasih mati kamu. Jangan. Tidak boleh. Tetapi maksud saya tidak ada masa iddah. Nah, yang seperti ini, ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapnya adalah kalau memang nusyuz, susah untuk dinasihati. Ada perempuan-perempuan seperti itu, apalagi di zaman sekarang, apalagi kalau seandainya perempuannya lebih tinggi derajatnya secara duniawi dibandingkan laki-laki, punya penghasilan, kemudian lebih kaya, mungkin dipandang oleh manusia lebih terhormat. Karena pada asal hukumnya perempuan, istri itu sebenarnya adalah tawanan di sisi suami. Tidak boleh keluar serumah satu langkah kecuali dengan izin suami. Walaupun bapaknya manggil, dia tawanan. Makanya kita wajib sebagai laki-laki wajib berbuat baik kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum. Aku wasiatkan kalian untuk, wahai para suami, untuk berbuat baik kepada istri kalian. Sesungguhnya mereka adalah tawanan bagi kalian. Jadi kalau seandainya suami istrinya sudah mulai nusyuz, itu berarti kan melunjak. Kalau minta cerai, ya, ayo injak. Mana? Sini aku tanda tangani. Selesai. Anak-anak bagaimana? Ya sudah berjuang untuk mendapatkan haknya. Kemudian cari perempuan lain yang mau menerima duda beranak. Karena disebutkan kata-kata nusyuz, kecuali kalau tanpa sebab. Ya, ini kalau benar pengakuannya suami, ya. Ini kadang-kadang kita kan cuma dapat kabar satu sisi, nanti dapat kabar dari istrinya, nah, beda lagi kisahnya. Nah, tapi kan saya menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Karena gini, laki-laki ketika sudah tidak dijadikan sebagai pemimpin, karena di sini ada kata-kata nusyuz kelewat batas. Nusyuz kelewat batas itu kan, misalkan, coba sini, dia enggak, kada mau kok. Gimana itu caranya? Ya. Misalkan dalam perihal berjima, dia tidak mau. Mau diapakan? Mau dirayu-rayu? Banyak laki-laki begini. Habis itu tanya lewat WhatsApp. Nanti ketemu saya di masjidnya. Pas lihat, bungas orangnya. Lakiannya bungas. Ya, maka saya jawab setelah itu, kantum ini ganteng. Cari aja perempuan lain. Tapi saya cinta, Ustaz. Cinta apaan? Biniannya kan hakun lo nih kamu. Hendak diapain? Apapun sebabnya, ya sudah selesai. Seperti itu para ikhwan yang dirahmati Allah. Gimana hukumnya ada yang pinjam uang ke kita dengan nominal 10 juta rupiah? Tapi karena saya tidak ada pegangan, karena pengen bantu saya jual emas yang dulu beli nominalnya 10 juta, karena emas ini belum ada 1 tahun dijual, nominal berkurang jadi dijual 9 juta, lebih aja Ustadz. Yang mau saya tanyakan, si peminjam harus mengganti uang senilai emas tadi awal saya beli tanah atau jumlah setelah saya jual tadi Ustadz saya yang udah berkurang di bawah 10 juta tadi. Ulun kada paham pertanyaan dia. Kada paham pertanyaan pian tuh. Ya. Apakah hukum sholat, karena fahmus soal nisul jawab, memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Apakah hukum sholat di dalam masjid yang terdapat poster gambar makhluk yang dipasang di depan tempat imam atau sisi dinding lainnya atau salah satu figur tokoh agama yang sudah meninggal dunia?
Dan bagaimana jika dalam perjalanan mendapati masjid yang demikian? Apakah ada uzur untuk mencari masjid lain dengan konsekuensi menjadi masbuk bahkan tertinggal sholat berjamaah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada gambarnya pulang di sini ditampilkan. Yang jelas para ikhwah, tidak seyogianya foto seorang alim pun untuk diletakkan di masjid, karena dikhawatirkan nanti seperti yang terjadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah datang ke negeri Habasyah, kemudian pergi ke gereja, melihat di sana ada patung-patung makhluk hidup. Pulang ke kota Madinah, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar." Mereka itu orang-orang yang kalau di tengah-tengah mereka orang saleh meninggal, maka kuburannya dibangun di atas masjid. Masjid dibangun di atas kuburannya. Ada orang soleh meninggal, kemudian dibangun di atas kuburan itu masjid. Kemudian mereka membuat patung-patung. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah. Jadi tidak seyogianya foto-foto itu diletakkan di dalam masjid. Sudah bersih seperti ini, tidak ada foto-foto. Tidak seyogianya. Saya katakan dengan perkataan tidak seyogianya, karena dikhawatirkan akan memberikan keserupaan dengan orang-orang yang dilakukan Yahudi ataupun Nasrani. Wallahu a'lam. Apa hukum membunuh semut yang merusak dan bersarang di dalam atau bagian rumah, Ustadz, yang membolongin dinding rumah? Jawabannya boleh. Karena asal hukumnya semut diusir, tetapi jika dia membahayakan manusia maka boleh dimusnahkan akibat bahayanya tadi. Wallahu a'lam. Orang yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah maka dia kafir tanpa diberi uzur karena hal ini bertentangan dengan fitrah yang ada pada hamba. Apakah orang yang beribadah doa kepada selain Allah dengan maksud sebagai perantara antara dia dengan Allah langsung juga divonis kafir? Jawabannya, ini perlu iqamatul hujjah. Ya. Karena tidak semua faham. Dan ini masuk ke dalam kaidah al-jahlu idza tsabat kana uzran. Kebodohan jika ada maka dia menjadi uzur. Misalkan nih, ada orang berdoa, ya Allah, ya wahai wali fulan, aghithni, berikan aku pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ya Rasulullah, adrikni, wahai Rasulullah, tolong aku. Nah, kita tanya dulu nih, apa maksudnya? Kalau seandainya dia berdoa kepada wali fulan tersebut dengan maksud itu adalah berdoa kepada Allah, ucapan dia itu hanya sebatas untuk menginginkan agar wali ini menyampaikan hajatnya kepada Allah, maka pada saat itu kita ajari iqamatul hujjah, bahwa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan mereka tidak seperti itu juga. Kebanyakannya adalah, ya Allah, jadi mintanya kepada Allah, aku bertawasal dengan orang saleh yang engkau cintai agar hajatku dikabulkan. Jadi mintanya kepada Allah. Orang saleh ini hanya sebatas bentuk perantara untuk doanya segera dikabulkan, untuk doanya segera didengar oleh Allah.
Nah, ini lebih condong kepada perbuatan bid'ah. Ya, tidak lebih condong kepada perbuatan kesyirikan. Menurut sebagian pendapat. Sebagian yang lain mengatakan itu adalah kesyirikan. Bisa dipahami ini? Jadi harus iqamatul hujjah dulu. Wallahu a'lam. Sebagian orang berdalil tentang wajibnya bertawasul dengan surat Al-Maidah ayat 35. Ini menarik, kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Lihat sekarang. Saya akan bacakan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bitaqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Wa hiya idza qurinat bit ta'ah kana al muradu biha al-inkifafu 'anil maharim wa tarkil muharramat. Dan takwa apabila digandengkan dengan ibadah, maka takwa artinya adalah berhenti dari yang haram, kemudian meninggalkan yang terlarang. Itu arti takwa. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah wasilah. Maka qala Sufyan, haddatsana Abi an Talhah an Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ail qurbah. Ya. Carilah kepada Allah wasilah. Dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Wasilah yang dimaksud kata Abdullah bin Abbas adalah ibadah. Artinya dekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah. Ibadahmu akan mendekatkan diri kepada Allah, bukan perantara. Paham ya? Wasilah yang dimaksud adalah mengerjakan ibadah sehingga kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala Mujahid wa Atha Abu Wa'il wal Hasan wa Qatadah wa Abdullah bin Katsir wa Suddi wa Ibnu Zaid. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Mujahid, ahli tafsir semua ini dari kalangan tabi'in. Atha bin Abi Rabah, Abu Wa'il, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'am As-Sadusi, Abdullah bin Katsir, Imam As-Suddi, Imam Abdullah bin Zaid rahimahullah. Ini wasilah yang dimaksud adalah qurbah, ibadah. Ingin dekat dengan Allah, beribadahlah kepada Allah. Ya. Contoh misalkan nih, saya beri contoh. Sebelum berdoa, sedekah dulu. Sedekah. Kemudian berdoa, ya Allah, semoga dengan sedekah tadi doaku engkau kabulkan. Nah itu maksudnya. Wasilah yang dimaksud adalah apa? Qurbah, ibadah. Carilah kepada Allah wasilah yang menghantarkan Allah. Wasilah di sini adalah yang diridhai oleh Allah, yaitu ibadah. Lihat lagi, Imam Qatadah lebih jelas lagi bahasanya. Ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Yaitu carilah kepada Allah wasilah. Wasilah maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan amalan yang diridhai oleh Allah. Enggak ada kata perantara di sini. Bukan carilah kepadanya perantara, enggak ada. Paham ya? Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. Dan ini yang dikatakan oleh para imam, tidak ada perbedaan di antara para ahli tafsir di dalamnya, bahwa al-wasilah adalah al-qurbah, ibadah,
bukan wasithah, bukan perantara. Ya, karena mereka mengatakan carilah kepada Allah wasilah. Wasilah maksudnya tawassul, perantara. Kita katakan enggak. Lihat tafsiran para ulama. Ini bukan dari kantong si Udin, ini bukan. Bukan dari saya maksudnya. Tapi lihat tafsiran para ulama rahimahumullah taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, wal wasilatu hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah sarana untuk mendapatkan yang diinginkan. Wal wasilah aidan alamun ala a'la manzilatin fil jannah. Wasilah juga adalah sebuah nama tentang sebuah tempat yang paling tinggi di dalam surga. Wa hiya manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa darihi fil jannah. Dan dia adalah kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tempat tinggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wa hiya aqrabu amkinatil jannah ilal arsy. Dan dia adalah tempat yang paling dekat di dalam surga kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kurang tepat berdalil tawassul dengan surat Al-Maidah ayat 35. Pahamlah? Siapa yang bertakun? Ya, itu maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kerjakan kata. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an banyak itu wasilah. Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman, ampuni kami. Mana wasilahnya di sini? Beriman. Mana doanya? Ampuni kami. Iman dulu, baru kerja. Minta ampunan. Sama kalau ada orang berdoa, ya Allah, aku mencintai nabimu. Dan dengan kecintaanku kepada nabimu, maka mudahkanlah urusanku. Nah, ini mengerjakan wasilah berarti. Ya Allah, aku mencintai orang-orang salehmu. Dengan kecintaanku kepada orang-orang saleh, maka mudahkanlah rezekiku. Nah, ini tawassul namanya. Tawassul dengan amal saleh. Dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini pada ikhwan? Baik. Apakah boleh percaya pada perkiraan cuaca walaupun tetap yakin bahwa Allah yang menentukan segala hal? Kalau percaya 100% tidak boleh. Tetapi percaya bahwa perkiraan cuaca tersebut kemungkinan dengan izin Allah terjadi. Bisa saja, tidak mengapa. Tidak mengurangi tauhid. Karena gini, Allah menciptakan khalaqallahu nujuma li thalath. Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 poin. 3 manfaatnya. Pertama, alamatin yuhtada biha. Tanda-tanda yang dengannya kamu bisa mengetahui arah. Kemudian rujuman lisyayatin. Kemudian untuk melempar setan-setan. Ya. Nah, tanda-tanda di sini disebut dengan ilmu taisir, yaitu ilmu untuk memudahkan menentukan arah, menentukan cuaca dan semisalnya. Dan penentuan cuaca itu bukan hal gaib, tapi karena sudah terbukti kalau angin ke barat daya akan seperti ini, karena seringnya dilakukan pembuktian akan terjadi seperti ini, maka itu bukan perkara hal gaib, tetapi sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari sekian lama. Nah, tetapi harus percaya kepadanya 100% tidak. Kita ucapkan insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.